Salam, perkenalkan, nama saya Maria Magdalena SPDK. Saya guru agama Kristen di SD Negeri 17 Paling Luar, Kecamatan Sangalodo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus PPG di LPTK IAKN Ambon, dengan nomor induk mahasiswa 15201010410667. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan tema Aku Mau Bersahabat Dengan Semua Orang. Selamat menyaksikan dan semoga dapat menjadi inspiratif dan bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sehat? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Sebagai orang Kristen, kita harus terlebih dahulu berdoa. Ayo tadi di dalam doa sini maju ke depan, nak. Maju ke depan, kita berdoa. Berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Baik, kita ibu mau absen kita dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Oke. Nasya? Masuk. Hosea? Masuk. Dikita? Gia? Masuk. Radit? Masuk. Flora? Masuk. Victor? Masuk. Edo? Masuk. Ita? Masuk. Verna? Masuk. Bien? Masuk. Ica? Masuk. Oke, semua masuk semua ya hari ini ya. Puji Tuhan, kalian dalam keadaan sehat hari ini. Kita mau menyanyi, karena kita hari ini mau belajar, tapi sebelumnya kita menyanyi dulu. Kita nyanyi tentang lagu Mentega dengan Roti. Tahu semua kan lagu anak sekolah minggu? Tahu. Sering sekolah hari minggu? Sering. Oke, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Bentar ya. Berdiri ya. Oke.
menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita mengikuti pembelajaran kita, Ibu mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi tentang ciri-ciri kawan yang baik. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap ramah dan terbuka terhadap dan dalam berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang, yaitu suku, agama, ras, kemudian jenis kelamin. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang keempat, mempraktikkan perilaku bersahabat melalui kegiatan bermain, berdiskusi, ya kan? Kalian pasti di rumah pasti ada teman-teman di rumah untuk berdiskusi, bermain, ya kan? Kemudian yang kelima adalah menunjukkan rasa empati, mau menolong segala bagian dari sikap-sikap bersahabat, ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi sahabat bagi semua orang. Bagaimana menjadi sahabat bagi semua orang. Jadi ada pertanyaan normatif yang akan Ibu sampaikan buat kalian. Mengapa penting bagi kita untuk bersahabat dengan semua orang? Kenapa penting bersahabat dengan semua orang? Iya, Bu. Ya, Tasya. Karena kita adalah makhluk sosial. Betul. Ada lagi? Nah, terus bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya bersahabat dengan orang-orang yang berbeda? Kan Yesus juga mengajarkan kita untuk kasih. Bagaimana dia menunjukkannya? Kalian di rumah bagaimana menunjukkan kalian mengasihi sesama teman dan sebagainya, ya? Nah, kemudian pernahkah kamu merasa sulit ketika bersahabat dengan teman yang mungkin ada temannya yang tidak sepaham dengan kita? Enggak pernah ketemu dengan orang seperti itu? Jadi teman-temannya semua baik, luar biasa sekali ya. Kemudian apa yang terjadi jika kita hanya berteman dengan satu orang saja? Misalnya Ibu hanya berteman dengan Victor misalnya. Apa yang terjadi menurut kalian? Saya, Bu. Ya, dia Terjadinya perpecahan. iya, terjadi perpecahan. Kalau kita hanya bersahabat dengan satu orang saja, kita tidak punya teman. Kalau kita tidak punya teman, akan sulit kita berdiskusi dengan orang lain, akan sulit berkumpul dengan orang lain. Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini ya anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tema yang akan Ibu sampaikan untuk pelajaran kita hari ini adalah aku mau bersahabat dengan semua orang. Jadi tentang sahabat ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau kita menonton video pembelajarannya. Kalian perhatikan video pembelajaran kita hari ini ya, kalian pahami dan kalian lihat. Pada suatu hari, Yesus berjalan melewati kota Yeriko. Di sana tinggal seorang laki-laki, seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang yang kaya raya, tetapi dibenci oleh orang-orang sebangsa. Sebagai pemungut cukai, Zakheus bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dan dia sering mengambil lebih banyak dari yang seharusnya, yang menindas rakyatnya sendiri. Ketika orang melihat Zakheus, mereka berbisik dengan jijik dan berkata, "Itu dia, Zakheus si pemeras, yang tidak pernah memikirkan kami, hanya ingin memperkaya dirinya sendiri." Pada suatu hari, Yesus datang ke Yeriko. Zakheus yang sudah sering mendengar tentang Yesus sangat ingin melihat dia. Tapi karena tubuhnya pendek, ia tidak bisa melihat di atas kerumunan. Zakheus berpikir dengan cepat dan berkata, "Aku harus menemukan cara untuk melihatnya. Aku tidak bisa melewati kesempatan ini."
Zakheus kemudian berkata dengan suara penuh tekad kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah memeras seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Yesus kemudian berkata dengan teguh, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Setelah peristiwa itu, Zakheus yang dulu dibenci karena keserakahannya, kini dikenal sebagai seorang yang murah hati. Pertemuan Zakheus dengan Yesus telah mengubah seluruh hidupnya. Orang-orang di sekitar mulai kagum, terkejut, dan mulai tersenyum dengan Zakheus, si Yesus, untuk mengubah siapa saja. Bahkan seorang pemungut cukai yang dibenci seperti Zakheus. Pertobatan dan iman yang sejati akan membawa kita kepada kasih karunia Tuhan yang selalu mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Yuk, datang kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa merasakan kasih seperti yang dirasakan oleh Zakheus, dan Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita. Ya, kita belajar tentang bagaimana Yesus bersahabat dengan Zakheus. Di dalam video pembelajaran hari yang telah kalian tonton, itu bercerita tentang seorang pemungut cukai. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai, tetapi Tuhan Yesus bersahabat dengan dia tanpa memandang bahwa dia seorang berdosa. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun persahabatan yang baik dengan teman-teman, gitu ya. Semua orang, ya. Semua orang. Apa itu sahabat? Apa itu persahabatan? Menurut Alkitab atau menurut buku, persahabatan adalah hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang didasari oleh rasa saling percaya, pengertian, dukungan, dan keterikatan emosional. Ya, seperti yang tadi Nasya bilang bahwa ada ikatan persahabatan. Jadi juga Flora bilang dengan kasih, gitu ya, Flora ya. Jadi kalau misalnya kita ini menjalin suatu hubungan dengan teman, itu artinya kita harus mendukung sesama teman, memberikan support. Misalnya teman kita lagi ada masalah nih, ya kita datang sebagai menghibur. Terus ada teman yang minta pertolongan sama kita tolong nggak? Itu adalah sebuah persahabatan. Karena sahabat itu juga bagian dari kehidupan kita, dan kadang-kadang persahabatan itu bisa seperti kayak kita bersaudara. Ya. Kemudian persahabatan tidak hanya tentang sering bersama, tetapi tentang saling memahami dan menerima satu sama lain apa adanya, ya. Apa adanya. Seorang sahabat adalah tempat berbagi cerita, tempat bersandar saat sulit, dan juga orang yang ikut bahagia saat kita bahagia. Sering bercerita dengan teman? Sering. Ya, kita bercerita tentang teman. Misalnya kita punya pengalaman yang baru, kita cerita dengan teman. Kalau misalnya kita punya masalah, ada yang punya masalah? Nah, misalnya, saya kena marah, gitu. Cerita dengan teman nggak? Cerita. Dan itu tempat kita berbagi dengan sahabat. Kemudian, mengapa kita perlu bersahabat dengan semua orang? Nah, tadi ibu sudah tanyakan sama kalian, kenapa kita harus bersahabat dengan semua orang? Karena bersahabat dengan semua orang adalah sikap yang mencerminkan kedekatan hati, ya, keterbukaan dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita bersahabat dengan semua orang, itu artinya
beberapa alasan kita harus bersahabat dengan semua orang. Ada alasannya ya. Menunjukkan sikap positif dan toleransi dengan bersahabat kepada semua orang. Kita menunjukkan bahwa kita mampu menerima perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang, kemudian agama, budaya, maupun pandangan hidup. Jadi kita tidak harus sama untuk bisa saling menghargai. Di dalam kita di sekolah kita ini kan beragam. Ada yang beragama Islam, ada ya. Ada beragama Katolik, ada beragama Kristen. Terus ada juga yang suku-suku lain. Ada suku Mon, gitu ya. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, ada Cina, kemudian ada Batak. Ada kan si Faris di Batak ya. Nah, ada. Terus tapi kita harus tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Masa kalian ada berteman, apa ada berteman dengan sesama suku saja, suku Dayak misalnya. Jangan. Atau apa ada berteman dengan orang Kristen saja. Tidak juga, gitu ya. Jadi kita harus bersahabat, harus menghargai, itu disebut dengan toleransi. Toleransi ini sangat diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tidak memandang siapapun dia. Betul nggak? Tadi Sakeus itu orang berdosa. Dia memungut cukai, dia memeras keringat rakyatnya pada waktu itu ya. Jadi orang itu harus bayar pajak, banyak pajak. Tetapi apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus benci dengan Sakeus? Tidak. Sakeus ingin bertemu Tuhan Yesus pakai apa? Majak di pohon ara. Saking dia ingin bersahabat dengan Yesus, jadi itu juga Yesus ingin bersahabat dengan Sakeus. Kemudian yang kedua adalah membentuk lingkungan yang damai. Sikap bersahabat menciptakan lingkungan kamu sahabat. Aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal kita sebagai sahabat. Yesus mau kita bersahabat dengan semua orang tanpa memandang suku, bahasa, jenis kelamin dan keadaan fisik. Jadi itu tadi yang disampaikan di sekolah ini, kita ini kan melarang kita untuk membuli, menghina seseorang secara fisik, tidak boleh ya. Terus kita membedakan suku tidak boleh juga, membedakan agama tidak boleh juga. Kemudian persahabatan yang sehat itu seperti apa? Nah, sikap persahabatan yang ditunjukkan sama Yesus tanpa ada diskriminasi, perbedaan fisik, jenis kelamin, suku, bahasa, ekonomi, kedudukan, dan hal-hal yang menyebabkan diskriminasi. Kalau diskriminasi adalah perbedaan, jadi perbedaan yang sangat mencolok, gitu ya. Jadi kita mengasingkan orang lain, misalnya ini, ibu misalnya tidak suka sama si Mada, ya. Ibu asingkan dia, dan ibu tidak mau bersahabat dengan dia, tetapi ibu mau bersahabat dengan yang lain, tapi dengan dia tidak mau. Itu mendiskriminasi kami. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Marah nggak Tuhan Yesus? Marah. Dan kita melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau kita bersahabatlah, rangkul teman-teman kalian ya. Rangkul dengan dia dengan baik, terus berikan hal-hal yang positif, dukungan dan sebagainya ya. Nah kesimpulannya adalah Allah menghendaki kalian untuk bersahabat dengan semua orang. Bersahabat dengan teman yang berbeda, negara, budaya, teman yang berkebutuhan khusus, bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat dan membenci kita. Nah, tadi itu ya, tadi kan ibu bilang, kalau orang jahat, kalau kita jahat dengan orang jahat dengan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, pembelajaran kita hari ini bahwa biarpun orang jahat dengan kita tidak boleh jahat. Orang benci dengan kita tidak boleh membenci orang lain. Jadi kita harus menjalin suatu persahabatan yang baik dengan teman, siapapun dia. Bahkan orang-orang yang membenci kita pun kita juga harus mengasihinya, gitu ya. Oke. Nah, terima kasih. Jadi ini adalah materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita
masing-masing boleh satu kelompok, satu ketua kelompoknya. Jangan. Ya, itu dipahami? Ya, nanti presentasikan. Nah, siapa? Goran atau Edo? Boleh. Kalian harus kerja sama ya, Nak, ya? Nanti setelah kalian isi itu, kalian presentasikan di depan ya. Jadi salah satu kelompoknya nanti atau bisa maju kelompok satu maju semua 4 orang boleh ya? Gitu ya. Kerjakan ya. Ada yang nggak paham? Kasih tahu ya kalau nggak paham ya. Ya. Itu ya. Oke. Ya, bisa ya. Oke, kalau ada yang sudah, siapa yang duluan atau ibu pilih kelompok satu misalnya atau kelompok dua atau acak, siapa yang duluan maju? Duluan maju kelompok 3. Oke, sini maju ya, Nak, ya. Nanti perkenalkan ya, kami kelompok 1 sini. Kami kelompok 3 namanya siapa ya. Jadi. Oke. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Radit. Nama saya Victor. Nama saya Kia. Nama saya Tasya. Ini adalah hasil diskusi kami. Ini adalah gambar orang kaya, ini gambar orang miskin, ini gambar anak perempuan, ini gambar anak laki-laki, ini gambar orang tua, dan ini adalah gambar orang yang membutuhkan orang yang kebutuhan khusus. Kesimpulan kami adalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjalin persahabatan yang baik dengan semua orang, baik tua, muda, kaya, miskin, karena dengan tidak memandang perbedaan akan tercipta hidup rukun damai sejahtera. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terus kelompok mana lagi? Kelompok 1, oke, kelompok 1-nya. Silahkan maju ke depan ya.
miskin, anak perempuan, anak laki-laki, orang tua, orang berkebutuhan khusus. Menurut hasil diskusi kami hari ini, dari kelompok 1 menarik kesimpulan bahwa adalah lebih indah dan damai jika dalam lingkungan sekolah maupun rumah terlalu terbatas, saling menghormati dan menghargai dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang budaya dan agama. Sekian dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Nah, yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Halo teman-teman. Kami dari kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valia. Perkenalkan, nama saya Ita. Perkenalkan, nama saya Mada. Perkenalkan, nama saya Lia. Ini adalah hasil diskusi kami. Ini orang kaya, ini orang miskin, anak perempuan, anak laki-laki, orang tua, orang berkebutuhan khusus. Kesimpulan dari tugas diskusi kami kelompok 2 hari ini. 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kami harus berteman dengan semua orang, baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan berbeda agama. 2. Dengan kita tidak membeda-bedakan, teman akan terjalin hidup damai. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Biar kita ada pertanyaan nggak dengan teman-temannya hasil diskusi tadi? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, kita Ibu kalau sudah paham semua, Ibu memberikan kita asesmen penilaian ya. Tetapi ayo kita speaking dulu. Tepuk semangat. Masih semangat? Oke, baik. Tepuk semangat. Oke, Renata masih semangat ya. Kita kerjakan ini ya, tugas yang Ibu tugas asesmen ini kita kerjakan secara mandiri ya. Tolong bagikan ya. Tolong bagikan. Tolong dibagikan ya. Tolong bagikan. Kerjakan soal itu 15 menit ya, ya. Tidak lama. 15 menit kalian kerjakan. Kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh kerja sama. Kerjakan betul-betul paham nih, udah paham kan semua materinya tadi? Sudah. Nanti luar biasa anak ibu hari ini, semangatnya luar biasa dan bisa memahami materi dengan baik. Nanti satu-satunya ya, nanti kalau untuk ini karena ruangan kita sempit, nanti satu orang ya yang mengumpulkan di sini ya. Ya, Bu. Kalau sudah. Apa sudah? Sudah. Satu ya, sebelah sini. Satu orang saja yang udah kan sini saja lihat. Dia kelompok ini. Bicara sini aja, jangan bisa berjalan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bica. Terima kasih Bica. Iya. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan menarik kesimpulan bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita akan ada tindak lanjutnya nanti ya. Jadi kita belajar bagaimana nanti Ibu akan memberikan kalau misalnya dalam penilaian kalian
banyak orang. Banyak orang kita sudah belajar bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang baik bagi semua orang. Jadi kita harus memahami tadi seperti apa yang Ibu sampaikan kepada kita, bahwa saling menghormati, mengasihi. Bahkan kita juga tidak boleh ada diskriminasi antara satu dengan yang lain.